Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya, Bapak Ibu. Sudah makan belum? Belum ya? Pergi ke masjid di hari Jumat. Mana cakepnya nih? Pergi ke masjid di hari Jumat. Jangan lupa menggosok gigi. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang penuh berkah ini, kita masih dianugerahkan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan salat zuhur berjamaah di Masjid Baitul Hikmah yang kita cintai ini, dan kita sambung dengan mengikuti kajian zuhur. Terhimpun 3 keutamaan dari salat zuhur kita siang hari ini. Yang pertama, kita laksanakan di awal waktu. Yang kedua, kita tunaikan di masjid. Dan yang ketiga, kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat zuhur kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat tering salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Hikmah yang berbahagia, bagaimana kabarnya siang ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu ya. Di kesempatan kajian zuhur pada hari Rabu ini, saya ingin menyampaikan judul 5 sebelum 5. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, banyak manusia yang tertipu dengan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Allah beri kita nikmat banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak ya. Bisakah kita menghitungnya? Tidak sanggup menghitungnya. Sejak kita ada di rahim ibu kandung kita, lalu lahir ke dunia ini dan masih bernapas detik ini, maka nikmat Allah tidak pernah putus-putusnya kita terima.
Itu sebabnya di surat Ibrahim Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika engkau mencoba menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak sanggup menghitungnya. Jadi nikmat Allah sangat banyak, tetapi banyak juga manusia yang tertipu dengan nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Banyak manusia yang lalai dengan berbagai macam anugerah yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Allah sudah memberikan anugerah berupa harta, berupa jabatan, berupa keluarga, berupa kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi banyak sekali manusia yang lalai dengan anugerah-anugerah tersebut. Banyak manusia yang terlena dengan berbagai kesempatan yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Allah sudah berikan kepada kita berbagai macam peluang, berbagai macam kesempatan. Namun kemudian kita terlena dengan kesempatan-kesempatan yang ada tadi. Tidak kita manfaatkan kesempatan itu untuk mencari yang terbaik. Banyak manusia yang menganggap remeh dengan berbagai macam peluang yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Allah kasih berbagai macam pintu-pintu peluang buat kita. Peluang untuk menjalankan ibadah. Peluang untuk melakukan amal soleh. Peluang untuk bersedekah. Peluang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita banyak yang menganggap remeh peluang-peluang tersebut. Dan banyak manusia yang terjerumus dengan berbagai macam karunia yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Jadi karunia yang telah Allah berikan bukannya membuat dia semakin dekat kepada Allah, tapi dia terjerumus dalam lembah kenistaan. Ya. Ini realita. Kondisi kebanyakan manusia hidup di dunia saat ini. Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan warning, satu peringatan di dalam hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Wasihataka qabla saqamik. Wa ginaka qabla faqrik. Wa faragaka qabla syuglik. Wa hayatika qabla mautik." Artinya adalah, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. 1, masa mudamu sebelum masa tuamu. 2, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. 3, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. 4, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dan 5, masa hidupmu sebelum kematianmu. 5 sebelum 5. Nabi sudah memperingatkan, memberi satu warning kepada manusia agar menggunakan 5 sebelum 5. Mari kita perdalam sedikit dari masing-masing 5 hal ini. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, potensi pemuda itu tak ubahnya matahari di siang hari yang terik dan panas. Maka pemuda memiliki beberapa potensi yang utama. Ya, tadi mau masuk ke masjid rasanya panas atau dingin, Pak?
Panas ya, lagi siang-siangnya nih. Seger banget panasnya. Ya, maka potensi pemuda itu tak ubahnya seperti matahari di siang bolong. Sedang panasnya, teriknya. Maka potensi pemuda itu betul-betul lagi tinggi-tingginya. Lagi primanya. Apa itu? Yang pertama, potensi fisik yang kuat dan prima. Biasanya anak muda fisiknya kuat, fisiknya prima ya Pak ya. Nggak kayak kita yang sudah kepala 5, kepala 6, bagi kepala 7, kepala 4 aja sudah mulai ada aja sakitnya. Ya. Tapi ketika masih muda, ini kelihatannya di masjid ini kebanyakan pemuda semua ini. Ya. Usia-usia 20 tahun saya lihat ini. Betul Bapak Ibu? Hah? Ya. Jiwanya muda, ya, nggak apa-apa. Mungkin kita dulu sudah melalui ketika kita masih muda. Maka bagaimana fisik kita begitu kuat dan prima. Sehat. Tidak ada penyakit yang menempel di tubuh kita. Karena memang begitulah pemuda. Potensinya adalah fisik yang kuat dan prima. Apalagi potensinya? Tenaga, energi yang besar. Pemuda itu memiliki tenaga, energi yang kuat, yang besar dia. Sementara ketika kita sudah berumur, berusia, itu bertambah lemah energi kita. Bertambah sedikit energi kita. Berbeda ketika masih muda. Yang ketiga, potensi pemuda, semangat yang menggelora. Kalau sudah ada keinginannya, kalau sudah mempunyai tekad, maka semangatnya menggelora. Beda dengan yang sudah mulai tua, semangatnya sudah semakin menurun dan kendor. Dan di saat yang sama, pemuda juga memiliki nafsu syahwat yang besar. Ya, ketika sedang hotnya, ketika sedang prima-primanya, maka nafsu dan syahwatnya juga besar. Sehingga Nabi menganjurkan kepada para pemuda untuk segera menikah. Jangan jomblo. Kalau tidak sanggup menikah, kata Nabi, banyakin puasa. Kenapa? Karena nafsu syahwat pemuda itu memang sedang besar-besarnya. Idealisme yang murni. Ya. Pemuda itu idealismenya dia murni. Apa yang ada di dalam kepalanya pasti akan dia upayakan untuk diwujudkan. Ya, beberapa hari yang lalu ada BEM FISIP ya, di Unair. Ya, karena idealismenya yang tinggi, dia membuat ucapan selamat. Yang kemudian ucapan selamatnya ini malah membuat dekannya membekukan BEM itu. Ya, walaupun infonya sekarang sudah dibuka kembali. Idealisme biasa pemuda, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah bertambah umur, kebanyakan juga sudah berkurang idealismenya. Akal yang cemerlang. Ya, para pemuda itu potensinya ada saja idenya, gagalnya, gagasannya yang cemerlang. Yang ketika dia melihat satu masalah, bagaimana ingin memecahkan masalah dengan akal-akal yang cemerlang. Kemudian tekad yang membaja, kalau sudah menginginkan sesuatu, akan dia capai. Dan itu yang dilakukan oleh para pemuda kita dengan sumpah pemuda. Ketika sudah bertekad untuk menyatukan bangsa ini, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, tekad yang membaca. Ya. Kemudian curiosity yang tinggi, rasa ingin tahu, serba ingin tahu, itu di kalangan pemuda satu hal yang wajar. Karena memang dia sedang mencari, ingin mencapai sesuatu, curiosity-nya sangat tinggi. Dan rela berkorban. Dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Kalau sudah menginginkan sesuatu, dia rela berkorban atas apa yang dia perjuangkan. Dan pemuda open minded, pikirannya terbuka, ya, siap menerima masukan-masukan, siap melihat dunia dengan pikiran yang terbuka. Dan yang terakhir, pemuda itu rata-rata dinamis, fleksibel. Jadi memang gunakan masa mudamu sebelum datang
masa tuamu. Kenapa? Karena masa muda ini potensinya luar biasa. Potensinya besar. Dengan 11 poin ini, maka wajarlah kalau Nabi mengatakan, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena kalau sudah tua, yang 11 ini bergeser semua Bapak Ibu. Turun semua itu. Ya, mungkin dulu ketika masih muda dia bisa demo di depan majelis permusyawaratan rakyat, ya, di depan gedung MPR DPR. Tapi coba kalau sekarang yang sudah berusia 50 berbeda. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat ke-54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Artinya adalah dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi sunatullah Bapak Ibu, manusia itu awalnya dari lemah, bayi, anak-anak, balita, menjadi remaja, lalu dari lemah menjadi kuat, pemuda. Lalu setelah dia kuat, menjadi lemah kembali dan beruban. Nah, lemahnya berbeda dengan lemah yang pertama. Kalau lemah pertama bayi, anak-anak. Tapi lemah yang kedua, lemahnya beruban. Berarti sudah tua. Dan itu adalah siklus kehidupan. Maka disinilah kita harus memanfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Ada berapa Pak? Ada 7 golongan. Salah satunya adalah wasyabun fi ibadatillah, yaitu para pemuda yang menghabiskan umur mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti di padang mahsyar ada 7 golongan yang dapat naungan. Di saat pada hari itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Dan salah satu yang mendapat naungan itu adalah para pemuda yang ketika masih muda menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagi jamaah yang masih muda, ya, berapa sih pemuda umurnya? Dikatakan pemuda itu umur berapa, Bapak? Nanti lihat ya di undang-undang tentang pemuda, kepemudaan. Nah, itu ada umur pemuda sampai 30 atau 35 tahun, nanti dilihat. Baik, itu yang pertama, kata Nabi, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kenapa Nabi merintahkan kita menggunakan masa sehat sebelum sakit? Karena Bapak Ibu, ketika kita sedang sehat, badan itu lebih segar dan bugar. Ya, badan kita ini enak untuk melakukan segala sesuatu. Fisik kita ini seger kalau kita ingin melakukan aktivitas. Jadi ketika sehat, potensinya badan lebih segar dan bugar. Yang kedua, orang yang sehat memiliki banyak energi. Ya, kalau sakit, bawaannya pengen tidur. Kalau sakit lemes. Kalau sakit tidak bergairah. Maka orang yang sehat, dia memiliki banyak energi. Orang sehat itu meningkatkan produktivitas. Segala sesuatu akan dia lakukan. Dia produktif. Ketika dia bekerja, pekerjaannya produktif. Ketika dia berorganisasi, organisasinya produktif. Ketika dia membuat suatu karya, itu produktif. Tapi coba kalau lagi sakit. Kalau udah sakit, bawaannya ingin istirahat saja. Bawaannya
malas, ingin tidur. Karena memang begitulah kondisi badan tidak menjangkau, tidak memungkinkan. Orang yang sehat Bapak Ibu potensinya apa? Meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketika orang sehat, tenaga kuat, fisiknya prima, berhadapan dengan orang lain, pasti dia percaya dirinya kuat. Beda kalau lagi sakit ya, berhadapan dengan orang, mau presentasi, lagi batuk-batuk, lagi meriang, pusing. Kira-kira percaya dirinya bagaimana? Maka orang sehat ini punya potensi percaya diri yang tinggi. Lalu kemudian orang sehat berpotensi lebih bahagia. Ya, karena orang sehat dia bisa menikmati berbagai hal dengan kesehatannya. Sebaliknya orang yang sakit banyak hal sudah tidak bisa dia nikmati karena sakitnya, maka potensi orang sehat itu lebih bahagia. Dan Bapak Ibu, potensi orang sehat menghemat finansial. Ya, orang sehat nggak perlu mencari obat, nggak perlu mencari suplemen, nggak perlu macam-macam. Ya, tidak perlu ke dokter. Biaya dokter berapa Bapak Ibu? Ya 300, 500 ribu. Apalagi kalau sampai dirawat bisa jutaan. Tapi kalau orang sehat, hemat finansial. Makan nggak usah yang macam-macam juga bisa. Nah, ini adalah potensi orang sehat. Dan orang yang sehat menikmati hidup secara optimal. Ya, berbagai hal bisa dia nikmati karena kesehatannya. Tapi kalau orang lagi sakit flu, mana bisa dia menikmati sesuatu? Mencium aja tidak bisa dia rasakan. Ya, mencicipi saja tidak terasa, hambar. Maka orang yang sehat, dia bisa menikmati hidup secara optimal. Dan orang yang sehat bisa maksimal dalam beribadah. Ya, kalau orang sehat dia ibadahnya maksimal. Mau bangun malam, mau puasa sunnah, mau salat sunnah, salatnya sambil berdiri, dia mau ibadah umroh haji, kalau sehat dia bisa optimal. Nah, inilah Bapak Ibu ya, keutamaan sehat, sehingga Nabi memerintahkan kita gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu quwwatu yaumihi faka'annama hizatul lahu ad-dunya." Artinya adalah barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Subhanallah ya. Jadi kalau orang ya badannya sehat, keluarganya aman, punya makanan pokok untuk hari itu, seolah-olah dunia sudah diberikan kepada dia, kata Nabi. Ya, sehat kunci Bapak Ibu. Maka gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, kita lihat di dalam Islam kalau sudah sakit bagaimana? Ada keringanan beribadah bagi yang sakit. Ya, ini hanya bagi yang sakit. Jadi orang sakit jadinya nggak bisa menjalankan ibadah maksimal, dikasih keringanan. Apa keringanannya? Salat boleh duduk atau berbaring atau pakai isyarat. Ya, ini udah sakit soalnya. Jadi nggak maksimal ibadahnya. Lalu kemudian wudhunya dengan tayamum. Kalau lagi sakit kena air nggak kuat, badannya panas. Ya, akhirnya wudhunya nggak sempurna, ya sudah pakai tayamum. Kemudian bisa dijamak sholatnya, udah sakit. Padahal tentu berbeda pahala orang yang sholat dengan sempurna 4 rakaat zuhur, nanti asar 4 rakaat asar, beda dengan yang dikumpulkan, dijamak, dikosar, lalu tidak berjamaah di masjid. Padahal pahala berjamaah di masjid 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Berangkat dari tempat kerja, tempat rumah menuju masjid dalam kondisi berwudu. Kaki kanan melangkah, diangkat derajat. Kaki kiri melangkah, diampunkan dosa. Mana dapat kalau udah sakit di rumah. Ini dia keutamaan ya yang hilang. Dan kemudian kalau sudah sakit, rukshohnya apa?
puasa Ramadan saja boleh ganti hari yang lain. Padahal tidak ada hari yang menyamai dengan bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, ya begitulah keringanan-keringanan Allah kasih. Namun sesungguhnya kita kehilangan banyak keutamaan kalau sudah sakit. Dan tidak bisa menunaikan ibadah haji jika tidak memiliki kemampuan sehat. Ya, bayangkan orang yang sakit ada di tanah suci Mekah. Karena Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Akhirnya pakai mobil ambulan. Pakai mobil ambulan taruh di padang Arafah cuma untuk mendapatkan wukuf. Beda dengan yang sehat Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi ini rahasia kenapa Nabi bilang, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, Nabi mengatakan, gunakan masa kayamu sebelum masa fakirmu. Apa potensi orang lagi kaya Bapak Ibu, lagi punya harta? Potensi orang kaya mandiri secara finansial. Ya, jadi dia tidak lagi pusing ngurusin harta. Dia tidak lagi pusing terkait dengan masalah ekonomi. Dia mandiri. Dia sudah aman ekonominya. Dia punya harta yang bisa dia gunakan sesuai dengan yang dia inginkan. Bebas mengelola waktu dan harta. Ini orang kaya begitu. Ya, dia mau berdagang, dia mau berbisnis, dia mau ketemu orang, dia mau ngapain, bebas. Waktu yang dia punya. Dia mau beli apa, dia bisa dengan hartanya, tentu dengan cara-cara nyari yang halal dan berkah, jangan yang haram, ya. Apalagi sampai 1 triliun, Bapak Ibu ya, di kamarnya berapa? Astagfirullahaladzim ya, 920 miliar Pak, sama emas 51 kilo. Gimana coba? Ya, prihatin. Dan itu yang ketangkep ya, itu yang ketangkep. Yang nggak ketangkep masih banyak. Ya, prihatin kita. Jadi orang kaya bebas mengelola waktu dan harta, dihormati dan dihargai orang lain. Kalau orang kaya Bapak Ibu, dia datang dihormatin, ya, dia datang berkunjung dihargai orang. Begitu memang di kita masyarakat masih begitu. Kalau yang kaya pasti dihormati. Coba kalau yang miskin, biasa-biasa saja kan. Nah, kalau kaya punya harta, pasti dihormati, dihargai. Ini lagi kaya. Didengar dan diikuti cara gaya hidupnya. Orang kaya dilihat bagaimana style pakaiannya, fashionnya. Pakai jam tangannya apa. Kemudian jasnya bagaimana, sepatunya apa. Dilihat, diikuti, Pak. Jadi tren. Ya, jadi model fashion. Ya, gimana dia berbicara, bagaimana dia makan, itu dilihat, diikuti. Orang kaya. Tapi coba kalau miskin, nggak bakal dilihat, Pak. Ya. Memiliki berbagai fasilitas hidup. Ini orang kaya punya berbagai fasilitas hidup dengan kekayaannya. Dia punya rumah, punya apartemen, punya kendaraan, punya banyak hal. Itu memang anugerah yang diberikan kepadanya. Dan orang kaya memberikan kehidupan yang baik bagi keluarga dan kerabat serta orang lain. Jadi dia bisa memberikan yang terbaik buat keluarganya, sekolah anak-anaknya di sekolah yang terbaik, kerabatnya dibantu, tetangganya bisa disantuni, ya. Dan orang kaya mudah untuk membantu, menolong orang lain karena dia punya untuk memberikan pada orang lain itu. Dia bisa bersedekah kepada siapapun yang dia inginkan. Dan orang kaya bisa menunaikan kewajiban agama. Mau bayar zakat, mau pergi umroh, pergi haji. Umroh mau tiap tahun juga bisa. Dia kaya. Ya. Tapi coba kita tidak punya harta, ya, untuk bisa menunaikan ibadah seperti itu, tentu tidaklah mudah. Nah, ini potensi. Ketika lagi kaya, maka kata Nabi, gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah, ya, yadul ulya khairum min yadil sufla. Ya, tangan yang di atas
lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang kaya, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Memberi, berbagi. Ya, ini keutamaan orang yang kaya, Bapak Ibu, yang punya harta. Jadi gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ya. Kalau nggak punya harta, kita nggak bisa melakukan amalan-amalan yang seperti kita sebutkan tadi. Yang keempat, apa kata Nabi? Gunakan masa luangmu sebelum masa sempitmu, masa sibukmu. Bapak Ibu hadirin, ya, waktu luang, ya. Waktu luang itu apa? Waktu luang itu adalah waktu di mana seseorang dapat melakukan apa saja yang diinginkannya. Karena waktunya luang, waktunya luas, waktunya lapang, maka dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ya, waktu luang ini Bapak Ibu dapat diisi untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat. Namun bisa juga diisi dengan kegiatan yang negatif dan sia-sia. Nah, jadi waktu luang ini bisa positif bermanfaat, bisa negatif dan sia-sia, ya, tergantung kepada kita mau digunakan untuk apa. Waktu luang berpotensi besar merugikan pemiliknya jika tidak dikelola dengan baik. Nah, ini, ya. Jadi waktu luang ini kalau tidak kita kelola dengan baik, pasti dia akan membawa banyak kerugian bagi orang tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, ketika kita punya waktu luang, manfaatkanlah waktu luang kita itu untuk beribadah yang maksimal. Ya, ini ada waktu luang setelah istirahat ini, gunakan hadir di masjid ini, taklim. Wah, luar biasa Bapak Ibu, ini majelis yang luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu tahu ini adalah taman-taman surga ini. Andai kata manusia tahu keutamaan majelis ilmu, niscaya mereka akan pergi ke majelis ilmu walaupun dengan merangkak. Jadi kalau ada peluang majelis ilmu Bapak Ibu, duduk sebentar. 5 menit nggak apa-apa, nanti ada urusan lagi pergi silakan. Ya, apalagi bisa sampai selesai. Ini majelis yang luar biasa. Turun malaikat Bapak Ibu saat ini. Ini mungkin kelihatannya lapang ini masjidnya. Orangnya sedikit. Tapi malaikat ada di sini banyak luar biasa. Ya, jadi gunakan masa luang kita untuk beribadah secara maksimal. Lalu untuk apa? Menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama banyak caranya. Di antaranya di majelis ilmu ini. Ya, dan masih banyak cara yang lain, tapi saya menganjurkan alangkah baiknya Bapak Ibu ikut lembaga khusus yang mengajarkan ilmu agama, biar kita serius. Ya, kita bukan ngejar ijazahnya, bukan ngejar ya titelnya, tapi memang ingin dapetin ilmunya. Silahkan atur di mana yang ada mengajarkan ilmu agama. Lalu kemudian ketika waktu luang ada, silaturahim berbanyak. Ya, silaturahim. Jadi jangan sekedar lewat WA. Ada yang meninggal, innalillahi pakai WA. Ada yang sakit, doa pakai WA. Ya, ada yang bahagia pakai WA. Silaturahim, datangi. Besuk yang sakit, datangi yang wafat, antar sampai ke kuburan. Ya, ada yang bahagia mendapatkan anak, datangi, ucapkan syukur. Apalagi sama saudara-saudara yang masih satu famili, satu darah. Silaturahim. Ini makin jarang ini gara-gara kita sering ngandelin handphone. Lebaran aja masih pakai handphone juga. Ya, nggak mau datang ketemu. Ya, kemudian apalagi berzikir lisan. Manfaatkan daripada bengang-bengong mendingan istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Lisannya isi dengan zikir daripada sesuatu yang nggak jelas, ya. Lalu berbagi ilmu. Berbagi ilmu itu apa?
Bikin tulisan Pak, ya, 3 paragraf, 4 paragraf, bikin konten YouTube. Bikin konten YouTube yang bermanfaat, share. Ya, yang positif. Bapak Ibu semua pasti punya ilmu, punya pengetahuan, punya pengalaman. Bikin konten YouTube yang positif. Biar konten-konten yang negatif kita perangi dengan konten yang positif. Ya. Bisa Pak, bisa. Sekarang mudah semuanya. Bikin tulisan 3 paragraf, kirim ke WhatsApp. Jangan tulisan orang terus yang kita baca. Jangan ceramah orang terus yang kita baca. Kita bikin juga. Ya, di Instagram bikin juga Pak. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berbagi ilmu. Itu yang baca ribuan orang pahalanya ngalir. Itu yang nonton jutaan orang pahalanya ngalir. Jangan jadi penonton terus. Gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, ya. Dan hindari ketika punya waktu luang menghabiskan waktu di handphone. Itu. Ya, ini kebanyakan kita menghabiskan waktu di handphone kalau ada waktu luang. Baca Al-Qur'an 2 lembar matanya udah sepet. Ngelihat handphone 2 jam masih kurang juga. Segala macam ditonton lah. Omongan orang yang nggak jelas. Bahkan yang negatif juga kita nikmati. Nauzubillah. Ya, menonton film berkepanjangan kurangi. Netflix, ya, kemudian segala macam film-film yang berbayar ya, WeTV segala macam kurangi. Drakor-drakor. Ya, film India, aduh, ya kurangi Bapak Ibu. Ya, itu sia-sia ya. Kemudian apalagi begadang. Malam-malam ngabisin waktu begadang, siangnya ngantuk, nggak produktif. Padahal malam untuk istirahat, ibadah, tahajud, siang untuk cari nafkah. Ini ditukar, malamnya malah begadang, siangnya ngantuk. Nah, ini bahaya. Ya, nongkrong di kafe. Kafe mana kita ngumpul? Hanging out yuk, ngumpul sana kita. Kongko, ya. Kafe ini, kafe itu, berjam-jam habisin waktu. Hati-hati Pak, waktu luang nggak guna, nggak manfaat. Ya, sementara keluarga ditunggu di rumah, anak nunggu kita, dia butuh pembelajaran dari kita nggak hadir. Dan hindari berbuat maksiat, ya, waktu luang. Ya, ini potensi waktu luang ini merugikan kita banyak sekali. Di dalam satu hadis Nabi kita bersabda, ya, nikmatani magmudun fihima katsirun minan nas as-sahhata wal faragh. 2 kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, kata Nabi begitu. Jadi sehat waktu luang ini sering membuat orang tertipu. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, Nabi berpesan, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini masih hidup ya. Ini lagi hidup nih kita nih. Gunakan Pak, Bu. Lagi hidup kita sekarang ini, gunakan. Kalau udah mati, nggak bisa lagi ya. Orang hidup itu Bapak, kita ini oleh Allah dikasih kesempatan hidup 2 kali dan mati 2 kali. Ya. Jadi setiap manusia itu diberi kesempatan hidup 2 kali dan mati 2 kali. Apa yang dikatakan hidup? Dikatakan hidup adalah ketika ruh dan jasad bersatu. Itu hidup. Apa dikatakan mati? Dikatakan mati adalah ketika ruh dan jasad berpisah. Ya. Dan ternyata kita itu akan mengalami hidup 2 kali dan mati 2 kali. Hidup yang pertama, kapan? Sekarang nih. Hidup pertama itu ketika ruh masuk ke dalam rahim ibu kandung kita usia 4 bulan, 120 hari. Ruh itu nyatu dengan jasad badan kita. Maka itu hidup yang pertama sampai sekarang. Nah, kita hidup yang pertama. Ya. Maka hari ini kita berada di muka bumi di dunia. Hidup yang pertama untuk apa? Untuk menghimpun bekal amal yang terbaik
Untuk kemana? Untuk ke hidup yang kedua. Nah, ini kita hidup yang pertama. Maka sekarang kita menghimpun amal bekal untuk kehidupan yang kedua, Pak. Hati-hati. Ya, kita udah sekarang nih hidup yang pertama. Nah, tempat akhir kita di akhirat itu ditentukan oleh hidup di dunia saat ini. Nanti kita akan dikumpulkan kembali di akhirat untuk hidup yang kedua. Itu penentuan tempatnya surga atau neraka tergantung dari apa yang kita lakukan di dunia saat ini. Nah, mati yang kedua menutup pintu untuk menghimpun bekal amal. Jadi nanti nih, kita ini udah mati sekali, Pak. Kita udah mati sekali. Kapan? Ketika ruh ada di alam arwah. Tadi saya katakan yang dikatakan hidup adalah ruh dan jasad bersatu. Dikatakan mati, ruh dan jasad berpisah. Maka ketika ruh masih ada di alam arwah, kita sudah mati yang pertama. Maka kemudian ruh masuk ke dalam janin usia 120 hari, kita hidup yang pertama. Maka nanti kita akan mengalami kematian yang kedua. Ya, kapan waktunya? Ya siap-siap saja. Apakah 1 tahun lagi? Apakah besok? Apakah beberapa tahun? Walau alam. Kita akan mengalami kematian yang kedua. Ya, ketika datang kematian yang kedua, itu berarti pintu untuk menghimpun bekal amal sudah ditutup, sudah habis. Ya, nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya adalah katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu, kita nanti semua akan mengalami kematian. Dan kemudian ketika kita sudah mati, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar kehidupan yang kedua. Lalu Allah beritakan kepada kita apa yang sudah kita lakukan di dunia hari ini. Lalu akan ditampakkan apa yang akan kita terima. Bapak Ibu, oleh karena itu, ayo ya kita optimalkan 5 sebelum 5. Ya, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, demikian saja ya untuk kajian zuhur pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, gunakan masa sehatmu sebelum masa tuamu. Ya, yang punya anak yang masih muda, ingetin nih, ya agar mereka bisa menggunakan masa mudanya di jalan Allah. Yang kedua, gunakan masa tuamu sebelum masa sibukmu. Ya, yang ketiga, gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang keempat, gunakan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Dan yang kelima, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ingat-ingat ini aja hadis Nabi, maka insya Allah kita akan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu alam bissawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Monggo dipersilakan kalau ada. Tidak ada? Cukup? Baik, kalau tidak ada, maka mari kita akhiri kajian zuhur pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf apabila taufiq hidayah fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.